Halo, dalam video tutorial kali ini saya akan membahas salah satu fungsi Excel, yaitu fungsi yang dinamakan dengan sum product. Fungsi sum product ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari hasil perkalian antara baris-baris data yang bersesuaian pada range atau kumpulan data tertentu. Kalau kita lihat dari nama fungsinya, sum itu pada Excel digunakan untuk penjumlahan dan produk pada Excel itu digunakan untuk perkalian. Jadi fungsi sum product ini secara garis besar kita gunakan untuk mengalihkan data pada tiap-tiap baris data ini, kemudian hasilnya dijumlahkan. Agar lebih jelas, kita lihat pada contoh tabel data berikut ini. Di sini misalkan saja kita membutuhkan nilai grand total pada sel E11 ini. Biasanya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalihkan dulu tiap baris ini, kemudian hasil dari tiap baris, barulah kita hitung grand totalnya dengan menggunakan fungsi sum biasa di sini. Nah, dengan adanya fungsi sum product, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kita tinggal gunakan saja fungsi sum product sama dengan sum product, kurung buka. Kalau kita perhatikan di sini, aturan penulisannya juga relatif sederhana. Diapit tanda kurung, array 1, array 2, dan array 3. Array ini merujuk kepada range data yang datanya akan kita kalikan. Dalam contoh di sini, ini adalah range kita yang pertama, dan ini adalah range kita yang kedua. Artinya dengan mudah kita tinggal memilih saja range data yang pertama, yaitu D3 sampai D8, kemudian koma, berikutnya kita masukkan range quantity ini, yaitu E3 sampai E8. Kalau ada range data lainnya yang hendak dikalikan, ya jelas tinggal dimasukkan. Namun karena di sini hanya ada dua range data yang terlibat, maka langsung saja kita gunakan kurung tutup. Eksekusi dengan enter dan perhatikan hasilnya langsung ditampilkan tanpa kita harus membuat satu kolom baru dulu untuk menghitung perkalian pada tiap-tiap baris. Selain bisa kita gunakan untuk menghitung nilai grand total seperti ini, fungsi sum product juga bisa kita gunakan untuk mencari jumlah data namun untuk data tertentu saja. Contohnya, misalkan di sini ditanyakan berapa sih total quantity, namun hanya untuk mesin A saja. Data kuantitinya kebetulan ada di sini. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan fungsi SUMIF untuk mencari nilai total quantity pada mesin A ini. Misalkan saya coba dengan SUMIF dulu, sama dengan SUMIF, kurung buka, di sini tinggal kita pilih range kriterianya, kemudian koma, lalu kita ketikkan kriterianya dalam contoh di sini adalah mesin A, koma, dan berikutnya data yang hendak kita hitung. Kurung tutup, kita dapatkan hasilnya 9. Ini jika kita gunakan fungsi SUMIF. Bagaimana kalau kita hendak menggunakan fungsi sum product? Kita coba di sel di bawahnya, di sel E14, sama dengan sum product, kurung buka. Nah, array atau range data yang pertama, ini kita isikan dengan range yang memuat kriteria data kita. Jadi ini tinggal kita pilih yaitu C3 sampai C8. Lalu kriteria yang kita inginkan dalam contoh di sini adalah mesin A. Mesin A. Karena ada kriterianya, maka range yang pertama ini harus diapit oleh tanda kurung lain. Berarti di depan ini saya tambahkan lagi kurung buka, lalu kurung tutup. Nah, aturan penulisan sum product sebetulnya pemisah argumennya menggunakan koma. Namun dalam contoh di sini kita bisa juga menggunakan simbol perkalian. Jadi saya cukup ketikkan bintang atau simbol perkalian, lalu tinggal kita masukkan saja range data yang hendak kita cari nilainya. Dalam contoh di sini itu quantity. Saya pilih seperti ini, kurung tutup, lalu kita eksekusi dan perhatikan hasilnya di sini 9. Sama ya dengan menggunakan SUMIF. Mungkin saya salin dulu di sini agar terlihat perbedaannya. Dan ini untuk
sum product. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita perhatikan di sini, simbol yang kita gunakan ini bukan simbol koma untuk pemisah antar argumen atau antar range datanya, melainkan kita langsung gunakan simbol perkalian saja. Mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa kok hasilnya bisa tepat 9 gitu? Apa sebetulnya yang dilakukan oleh sum product ini? Nah, pada argumen yang pertama ini, yaitu C3, C8 sama dengan mesin A, pada fungsi sum product, Excel akan memberikan nilai 0 dan Excel akan memberikan nilai 1. Kapan Excel akan memberikan nilai 1? Ini jika datanya benar. Yang dimaksudkan dengan data benar di sini, artinya nanti Excel akan memeriksa. Kalau isi selnya mesin A sama dengan kriteria yang kita inginkan, maka nilainya adalah 1. Namun ketika nanti sel isinya mesin B, artinya tidak sama dengan kriteria kita itu mesin A, maka Excel akan menghasilkan nilai 0. Jadi 0 ini untuk data yang salah atau tidak tepat. Dari penjelasan ini, maka kalau kita uraikan data pada tiap-tiap baris ini, perhatikan pada sel C3 ini. Pada C3 ini mesin A sama dengan kriteria yang kita inginkan. Maka Excel akan memberikan nilai 1. Sel berikutnya B tidak sama dengan kriteria kita yaitu mesin A, maka Excel akan memberikan nilai 0. Berikutnya B ini 0, tidak sama, A ini sama 1, B berikutnya tidak sama 0, A ini sama yaitu 1. Jadi kalau ini sekarang kita uraikan perkalian baris demi baris, maka kurang lebih inilah yang akan dikerjakan oleh Excel. 1 dikali 5, kenapa kali? Karena di sini kita gunakan simbol perkalian. Kemudian baris yang berikutnya adalah 0 dikali 6, kemudian 0 dikali 3, lalu 1 dikali 2, 0 dikali 4, dan yang terakhir adalah 1 dikali 2. Jadi sekali lagi angka 1 dan 0 ini itu dengan melihat apakah isi sel ini sama atau tidak dengan kriteria yang kita harapkan. Sekarang kalau ini kita lihat hasilnya, ini 5, ini 0, 0, kemudian ini 2, 0, dan 2. Kalau ini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 9. Sama dengan yang tertera di sini. Nah, demikian contoh penggunaan sum product untuk menghitung total data, namun hanya untuk data tertentu saja. Nah, bisakah kita menggunakan simbol pemisah argumen koma saja? Artinya tidak usah menggunakan simbol perkalian. Jawabannya tetap bisa, namun caranya mungkin sedikit berbeda. Kita akan coba untuk menghitung total kuantiti pada mesin B ini. Sama dengan sebelumnya, langsung saja kita ketikkan sum product, kurung buka, lalu kurung buka lagi, kita masukkan range kriterianya, sama dengan mesin B, kemudian kurung tutup. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan simbol perkalian, namun tetap menggunakan simbol pemisah argumen koma. Berikutnya langsung saja masukkan range data yang mau kita hitung, kurung tutup, perhatikan hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Ya karena Excel-nya mungkin bingung apa sih sebetulnya yang kita kerjakan di sini. Nah, agar fungsi sum product ini menghasilkan nilai yang benar atau sama dengan apa yang sudah kita lakukan pada fungsi sebelumnya, maka ada triknya. Di depan kurung buka yang kedua ini, kita tinggal tambahkan 2 kali tanda minus. 2 kali tanda minus ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan simbol perkalian pada formula yang sebelumnya sudah kita coba. Jadi artinya dia akan menghasilkan nilai 1 untuk data yang benar, dan dia akan menghasilkan nilai 0 untuk data yang salah. Jadi tinggal kita sunting saja, lalu tambahkan 2 kali tanda minus di depan. Kita eksekusi, dan hasilnya 13. Mari kita lihat, 6, kemudian tambah 3 ditambah 4, benar ya, hasilnya 13. Saya salin dulu.
untuk melihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Jadi artinya kegunaan dari fungsi sum product ini, yang pertama bisa kita gunakan untuk menghitung nilai grand total secara langsung tanpa harus membuat kolom data tambahan, atau dengan kata lain kita kalikan data pada tiap-tiap baris, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Kemudian kegunaan yang berikutnya bisa juga kita gunakan untuk menghitung total data atau penjumlahan data, namun hanya untuk data tertentu saja, hampir sama dengan fungsi SUMIF. Kalau kita mau menggunakan fungsi SUMPRODUCT untuk menghitung data tertentu saja, ada dua cara juga. Kita bisa langsung menggunakan simbol perkalian, jadi tidak menggunakan simbol pemisah argumen koma, atau tetap menggunakan koma, namun kita tambahkan dua simbol minus di depan kurung buka yang kedua. Nah, sampai sini, mana yang sebaiknya kita gunakan? Tentu saja preferensinya diserahkan ke rekan-rekan. Mana yang kira-kira lebih enak, lebih cepat, dan lebih mudah untuk digunakan, silahkan saja. Yang penting pekerjaan kita selesai. Nah, demikian video tutorial kali ini, dan mudah-mudahan ada gunanya.